sampai akhir hayatnya yang memang hidup mendampingi Ibu Siti ini ya bukan anak kandungnya sendiri tapi anak angkatnya ini gitu ya. Nah, dalam kehidupan ibu yang tidak punya, ibu bersyukur sekali gitu ya. Karena ibu mulai terjun di film usia 16 tahun. Waktu itu tentunya sebagai remaja city girl ya, yang belum banyak pengalaman hidupnya, yang belum banyak pengetahuan apalagi tentang film, tentang acting. Ibu bersyukur banyak sekali dibimbing sama senior-senior ibu. Sutradara-sutradara ibu ada Pak Teguh, almarhum, ada Slamet Raharjo, ada Wim Umboh, ada Arifin Senur, almarhum, ada Amit Priyono. Yang mereka semua itu untuk ibu juga orang-orang hebat ya. Lalu ada Eros Jarot generasi yang berikutnya setelah generasi yang senior-senior sekali itu ya. Nah, bekerja sama dengan mereka itu seperti juga karena memang ibu juga mempunyai komitmen. Setelah tahun kedua, setelah film Kawin Lari, setelah ibu menyadari bahwa film ini syarat dengan ilmu pengetahuan, maka ibu berkomitmen kemudian menjadikan dunia film sebagai pengganti bangku kuliah buat ibu. Ya, jadi di dalam sebuah produksi, ibu bukan hanya bertanggung jawab pasti secara profesional sebagai pemain, akan tetapi juga menimba ilmu ya dari produksi itu. Nah, dalam menimba ilmu ini tentunya di samping harus ada tuntutan tanggung jawab profesional yang harus dipenuhi gitu kan. Akan tetapi sebagai murid tentunya kita harus banyak mendengar, harus humble gitu ya. Kalau udah sok tahu bagaimana mau belajar ya gitu kan ya. Jadi apa yang pernah dicapai dalam film-film sebelumnya itu buat ibu bukan sesuatu yang kemudian ibu harus stuck di situ gitu loh. Tapi penghargaan yang pernah ibu dapatkan, apakah itu dalam bentuk awarding, apakah itu dalam bentuk sikap gitu ya, yang diberikan kepada ibu, itu justru menjadi motivasi dan juga memicu ibu untuk diingatkan bahwa masih banyak sekali loh pekerjaan rumah yang harus diberikan, yang harus dilakukan gitu ya. Karena gini, menjadi seorang pemain atau pekerja seni itu menurut saya harus mengasah kemampuannya terus-menerus, harus mengeksplor kemampuannya terus-menerus gitu ya. Apakah karena gini, sebagai pemain kan rasa dan ininya juga ya, wawasan otaknya itu juga harus wawasannya harus dikembangkan, rasanya harus diasah, otaknya terus juga harus, kreativitasnya harus terus dirangsang, dikembangkan gitu ya. Jadi nggak boleh berhenti gitu loh. Nggak boleh hanya berhenti pada satu produksi yang kemudian katakanlah sudah memberikan keberhasilan di dalam produksi yang satu, tapi belum tentu kalau kita juga tidak mengasah, menambah wawasan, mengasah kemampuan kita terus, mengeksplor kemampuan kita terus. Karena di produksi yang lain itu tuntutannya nggak bisa berbeda gitu, bahkan bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Artinya kita harus lebih meningkatkan lagi kemampuan kita harus lebih meningkatkan lagi wawasan kita gitu ya, memperluas wawasan kita. Tuntutan mungkin emosinya juga lebih tinggi, berarti kita harus lebih mengasah lagi gitu ya. Dalam situasi apapun, seorang pekerja seni, seorang pemain, dan juga sebagai manusia menurut ibu, kita harus fleksibel beradaptasi dengan kondisi apapun itu. Contohnya, selama pandemi. Bayangkan, sebetulnya di sini kan kita bagaimana kita harus juga fleksibel menyesuaikan dengan situasi yang ada. Gitu. Bayangkan kalau kita tidak bisa fleksibel dan kita tidak mau beradaptasi. Pasti itu akan menjadi bencana yang sesungguhnya buat kita gitu ya. Tapi kalau kita justru fleksibel, kita mau beradaptasi, kita mau merendahkan hati kita, menyesuaikan dengan situasi yang ada, tidak hanya menuruti ego kita gitu ya. Maka insya Allah justru akan banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan selama pandemi. Ya, minimal paling tidak bersyukur ya udah usia seperti ibu ini 65 tahun
sama pandemi, tapi alhamdulillah gitu kan ya. Alhamdulillah sekali tidak terkena virus corona, tidak harus masuk rumah sakit seperti orang lain yang terus menderita, bahkan aduh Masya Allah gitu ya. Itu kan harus kita minimal dari itu aja, kalau kita ingat harusnya kita menjadi bisa bersyukur ya kan. Nah, rasa syukur inilah yang memberikan pasti juga energi yang positif, dan kita menjadi selalu berpikir positif, yang akhirnya kalau semuanya sudah menjadi positif, pasti ini akan juga memberikan reaksi kepada kesehatan kita, kepada tubuh kita gitu. Dan kemudian karena semuanya juga positif, kita pun juga akan kreativitas kita juga akan juga tidak berhenti dan tidak menjadi stuck gitu loh. Jadi kembali lagi kuncinya adalah bagaimana kita tidak hanya mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita juga mau menyesuaikan dengan kondisi apapun. Ya, menyesuaikan dengan bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang lebih tua. Walaupun kita seorang pemain, tapi nggak mentang-mentang sama orang tua tuh mau enak-enak aja gitu loh. Hargailah orang juga yang lebih tua yang ada di dalam produksi misalnya. Apakah itu pemain, apakah itu kru gitu ya. Begitu juga sama kru, rasakannya sama bukan office boy, bagian yang bawa makanan dan minuman ya. Itu kita juga harus menghargai. Bayangkan kalau dia nggak keliling anterin minuman buat kita, dia nggak keliling anterin makanan kecil buat kita gitu ya, yang kita sudah harus benar-benar standby di tempat gitu ya. Itu kan harus kita hargai juga profesi itu gitu loh, karena dia sudah membantu kita. Jadi kalau saya merasa keberhasilan saya di dalam sebuah film itu adalah bukan hasil dari payah saya sendiri, tapi banyak pihak yang berkontribusi sehingga saya juga kemudian menjadi bisa berhasil. Nah, ini yang harus ada kerendahan hati untuk itu. Juga kembali lagi harus menyesuaikan, bayangkan gitu ya, asisten bukannya terus harus kita maki-maki gitu. Kita lagi tunggu setengah jam, dia pijetin kita sehingga kita segar lagi badannya kan. Kita, ibu mau apa, coba diperhatikan dari A sampai Z gitu. Itu kan luar biasa gitu loh. Nah, barangkali jasa yang mereka berikan itu tidak seimbang dengan materi yang kita berikan gitu lah. Tapi keikhlasan mereka inilah yang harus lebih kita hargai gitu ya. Nah, ini jadi menyesuaikan dalam situasi dan kondisi apapun, dan juga yang selalu ingat bahwa film itu kerja kolektif. Saya kira mungkin kalau yang dikatakan yang bekerja sendiri, writers mungkin dia masih bekerja sendiri, tapi banyak juga writers untuk tuntutan cerita-cerita tertentu dia harus berkolaborasi juga dengan researchernya gitu kan ya, dan juga dengan penulis yang lain, dengan director gitu kan. Jadi ini yang harus diingat selalu, bahwa ada kontribusi yang besar dari pihak lain, dari orang lain kepada kita dalam keberhasilan yang kita capai gitu. Jadi ini yang membuat juga ibu, walaupun gitu ya udah dengan pengalaman hampir 50 tahun di dunia film gitu ya, walaupun katakanlah penghargaannya juga sudah banyak, tapi tetap dengan siapapun itu, walaupun sutradara yang baru pertama kali mendirect, tapi dia adalah sutradara ibu, tetap ibu harus hargai juga keberadaannya. Tetap kita harus juga menjaga kolaborasi atau chemistry di dalam sebagai sebuah tim. Mudah-mudahan ibu berharap pengalaman dan pembelajaran yang ibu dapatkan langsung atau tidak langsung dalam film Jasmam, ibu dan pasti semua juga Mas Hanung sebagai produser, Mas Jehan sebagai director, dan pemain-pemain yang lain, ada Yusita, ada Niken, ada G, semua berharap film ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan semata, tapi akan memberikan bekal buat para penonton dalam menjalani kehidupan mereka ke depannya, terutama di dalam mereka menjalankan peran mereka, apakah sebagai seorang ibu, apakah sebagai seorang anak, ataukah juga sebagai seorang cucu gitu ya, karena posisi masing-masing
kita mempunyai tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, yang mudah-mudahan kalau yang lupa bahwa ibunya juga perlu diperhatikan, film ini menjadi peringatan buat mereka gitu ya. Ibu yang kurang bijak dan kurang sabar, mudah-mudahan juga bisa menerima dengan ikhlas kesibukan anak-anaknya gitu ya. Itu dari pengalaman ibu sendiri, itulah yang ibu bilang, Oma, saya bilang maafkan aku ya, ikhlas ya Oma untuk memaafkan aku. Juga terima kasih kesabaran Oma, kepengertian Oma gitu ya. Nah, mudah-mudahan film ini bisa memperkuat hubungan di dalam keluarga. Mungkin ada satu lagi yang juga ibu jelaskan ya, sepertinya film ini lebay gitu ya, bahwa mana ada sih seorang ibu gitu ya yang udah sakit kanker masih mau bawa ODGJ gitu ya ke rumah untuk dirawat. Saya katakan banyak sekali gitu ya. Bahkan ada seorang ibu yang sampai akhirnya bukan mungkin ya, dan ini juga menjadi salah satu untuk tempat research tim penulis film Jasmam gitu ya. Satu ibu di Bekasi yang akhirnya mereka memang jadi membuat satu rumah untuk menampung perempuan-perempuan yang punya masalah seperti Marni dalam film Ibu Jasmam ini gitu ya. Dan menurut ibu, contohnya saja waktu ibu juga membawa anak jalanan setelah film Daun di Atas Bantal itu ke rumah ibu 2 orang gitu ya, itu bukannya tidak dengan risiko gitu ya. Dan mengambil murni juga bukan tidak dengan risiko, tapi ada gitu ya ibu yang seperti itu ya. Jadi menurut ibu film ini bukannya tidak realistis, justru sangat realistis sekali gitu ya. Karena ibu juga mengalami merawat anak jalanan itu juga gak mudah gitu ya. Apalagi kehidupan mereka dekat dengan narkoba, dengan kriminalitas ya, dengan pemerkosaan gitu ya. Yang mana waktu itu ibu belum menikah waktu bikin film itu, dan ibu masih tinggal bersama dengan abang ibu, dengan ipar ibu, dengan anak-anaknya gitu ya, yang juga ada yang baru menginjak juga mau remaja gitu ya. Jadi sampai ada ipar ibu gak takut ya? Insya Allah enggak, karena ibu udah 6 bulan hidup sama mereka, so ibu tahu bagaimana mereka, walaupun tetap ada kenakalan anak yang biasa hidup di jalanan ya. Ya namanya juga nggak pernah lihat microwave mungkin ya. Jadi sepatu dicuci di mesin cuci gitu. Lalu untuk mengeringkannya dimasukin ke microwave gitu kan ya. Itu kenakalan yang ibu pikir masih masuk di akal ibu, walaupun menjengkelkan, tentu saja marah, tapi ya marahnya itu tidak tidak melampaui batas lah ya. Marah sekedar untuk memberitahu mereka bahwa tidak boleh hal itu dilakukan gitu ya. Lalu baskom plastik, ini saking kreatif ngeliat anak-anak jalanan, baskom plastik dipotong-potong gitu ya, digunting-gunting, dibikin kipas, dikasih baterai, dibikin kipas angin kecil yang coba cerdasnya luar biasa ini anaknya. Sampai ibu bilang, kamu nih ya, kalau kamu mau balik lagi ke sekolah, tak urusin, aku bilang ya. Karena kamu nih cerdas sekali, kamu bisa jadi insinyur. Dan jangan salah, ibu gak tanggung-tanggung, ibu masukin sekolahnya Barack Obama, SD Basuki. Sampai kepala sekolahnya bingung ya. Nah tapi artinya, orang Indonesia itu generous dan rasa kemanusiaan yang tinggi luar biasa sebetulnya gitu ya. Jadi tokoh-tokoh seperti Ibu Siti ini yang kok mengambil ODGJ dari jalanan itu ada ya, karena ya ibu mengalami dalam bentuk yang lain, anak jalanan gitu ya. Jadi ibu kalau toh mungkin ada penonton yang tidak dekat dengan kehidupan itu, mudah-mudahan dengan melihat film ini menambah wawasan mereka dan bisa membuka hati mereka untuk mau berbagi juga kepada mereka yang memang membutuhkan perhatian, dan bukan hanya perhatian tapi cinta kasih dari kita dan juga uluran tangan dari kita. Jadi jangan lupa bahwa film ini akan mulai tayang di bioskop seluruh tanah air mulai 27 Januari.